Ya pemirsa, kita masih membicarakan tentang sinar matahari dan berbagai manfaatnya, salah satunya yang kita dapatkan adalah dari vitamin D. Yes, tadi pertanyaan terakhir itu ya. Hmm. Kalau kita mau vitamin D, tapi nggak bisa dari matahari karena itu bisa berbahaya, dapatnya dari mana dok? Sebenarnya kalau kita tahu waktu yang tepat ketika kita di bawah sinar matahari, itu vitamin D bisa kita dapatkan dari sana. Jadi sebenarnya jangan takut sama sinar mataharinya. Jadi tetap aja kalau misalnya kita ingin berjemur ya di waktu-waktu yang tepat. Kayak di segmen sebelumnya saya sudah sempat ceritakan ya. Tadi kan di pagi hari, kalau Nadine biasanya jam 8 jam 7-8 ya. Nah sebaiknya memang sebelum jam 9 pagi. Oke, makanya bayi-bayi juga ikut berjemur jam segitu kan? Betul. Nah vitamin D itu sendiri ya itu memang kalau misalnya jumlahnya kurang, tubuh kita sendiri itu tidak bisa menyerap kalsium atau memetabolisme kalsium dengan baik atau secara efisien. Padahal kita tahu yang namanya kalsium itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya buat apa? Buat apa nih penonton di studio? Kalsium untuk apa? Tulang, biasanya tahu tuh untuk membentukkan tulang dan gigi. Nah, kalsium itu sendiri juga sangat penting sebenarnya adalah untuk fungsi dari sistem saraf kita dan juga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Padahal kalau tubuh kita itu tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, akibatnya vitamin D-nya untuk metabolisme si kalsium itu menjadi kurang baik. Nah, ini dia, saya ada gambarannya ketika vitamin D itu sendiri gimana sih dari sinar matahari ke tubuh kita. Sinar matahari ini akan membawa yang namanya adalah provitamin D, ya, atau kita disebut di sini adalah D3. Ketika yang namanya provitamin D itu masuk dalam tubuh kita, kemudian dia akan diubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu sendiri juga diproduksi sebenarnya di tubuh kita ini melalui sistem pencernaan, yaitu dari makanan, yang kemudian akan diolah melalui hati dan juga ginjal kita. Jadi nggak melulu dari sinar matahari sebenarnya. Dari makanan yang kita konsumsi pun bisa mengandung vitamin D itu sendiri. Nah, seperti yang ada di depan kita nih Nadine. Ini ada apa aja nih? Ini ada telur. Ada telur, kita bisa dapatkan dari telur, dari daging merah, daging sapi, daging kambing ya. Kemudian juga banyak di ikan tuna. Kemudian ada di susu. Nah, susu ini juga selain kalsium mengandung vitamin D3 juga. Kemudian, secara alami memang ada. Kemudian ada mentega, ada sereal. Serealnya dari gandumnya. Dari gandumnya, Karena kalau aku lihatnya coklat. Mungkin vitamin itu rasanya aja. Jadi dari gandumnya, sereal ya. Multigrain lebih bagus. Kemudian kalau dari tanaman kita bisa dapatkan dari jamur. Kalau Nadine sendiri kan nggak bisa nih makan ini ya karena vegetarian ya kan? Sebenarnya aku vegan. Vegan jadi kan? Telur sama susu pun nggak bisa. Berarti bukan nggak bisa sih, nggak boleh dan nggak mau ya. Jadi buat aku dari semua biasanya jamur, tapi setelah aku riset sendiri juga ternyata dari kedelai juga bisa. Betul. Jadi selain protein yang ada di sini, ternyata protein dari kedelai itu juga mengandung vitamin D. Jadi makan tempe yang banyak, tahu yang banyak, boleh. Nggak apa-apa. Buat yang vegan di rumah bisa mengkonsumsi yang tadi tipsnya dari Nadine. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari yang namanya provitamin D, itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari secara langsung. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita di dalam satu ruangan yang berkaca, ya sinar matahari tetap masuk kok, kadang kayak begitu kan. Nah ternyata provitamin D-nya itu nggak bisa ikut tembus ke kaca. Jadi tetap aja kita nggak mendapatkan manfaatnya dari sinar matahari tersebut. Jadi mendingan langsung keluar, langsung berjemur di bawah matahari gitu ya. Betul. Berarti kalau misalnya provitamin D-nya nggak tembus, berarti kita nggak bisa coklat dong? Kita nggak bisa. Tetap aja ada ultravioletnya. Tetap ultraviolet itu akan tetap masuk menembus kaca. Tapi waktunya untuk berjemur harus benar-benar diperhatikan. Ya, waktu yang tepat kan kalau Nadine biasanya tadi bilang jam 7-8 ya. Nah, benar. Jadi waktu yang tepat pada pagi hari adalah sebelum jam 9 dan kalau misalnya mau cari yang waktu sore hari di atas jam 4 sore. Gitu. Nah, itu cukup berjemur 5-15 menit dan nggak perlu terlalu sering kalau misalnya kita yang masa setiap hari saya harus cari matahari pagi atau sore padahal kegiatan saya full banget nih. Nggak perlu. Jadi cukup sebenarnya 2 kali seminggu aja kita berjemur 5-15 menit itu sudah memenuhi kecukupan dari vitamin D dalam tubuh kita. Gitu. Udah jelas? Sudah. Penonton di studio udah jelas belum? Sudah.
kalau gitu sesaat lagi Dokter Ros Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ros Indonesia. Tips menggunakan krim wajah dan leher. Jadi ke atas gitu ya? Betul, ke arah atas. Jadi dari bagian dalam ya atau sekitar tulang hidung, kemudian dilakukan penarikan ke